Om Swastiastu. Saya ucapkan kepada dokter dan rekan-rekan dokter muda sekalian. Perkenalkan, saya Karina Chandra, dokter muda yang saat ini menjalani kepanitraan klinik media di Departemen KSM Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, RSUP Sanglah Denpasar, periode 26 Oktober sampai dengan 15 November 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai nutrisi parenteral. Adapun secara umum, indikasi kita memberikan nutrisi parenteral kepada pasien adalah apabila pasien tersebut kontraindikasi diberikan nutrisi baik secara oral maupun secara enteral. Sehingga kita perlu memberikan nutrisi secara parenteral atau melalui intravena, baik via vena perifer maupun vena sentral. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas 3 macam nutrisi parenteral, yaitu yang pertama adalah Clinolake 20%, yang kedua adalah aminofusin L600, dan yang terakhir adalah aminofluid. Mari kita mulai dari materi yang pertama, yaitu Clinolake 20%. Jadi Clinolake 20% ini merupakan suatu asam lemak fisiologi yang sudah didesain sedemikian rupa sesuai dengan rekomendasinya, yaitu dia tinggi akan monounsaturated fatty acid dan rendah akan saturated fatty acid atau polyunsaturated fatty acid. Di mana selain asam lemak dia juga mengandung vitamin E yaitu alpha tocopherol sebanyak 29 mg per liternya untuk melindungi asam lemak tadi dari peroksidasi. Kemudian untuk Clinolake ini dikatakan dia 20% karena Clinolake ini mengandung asam lemak atau mengandung lemak sebesar 200 gram per liternya. Nah, untuk komposisinya Clinolake 20% ini terdiri atas lemak yang diambil dari olive oil sebanyak 80% dan soybean oil 20%. Dan memiliki osmolaritas sebesar 270 miliosmol per liter. Untuk volume atau bentuk sediaan yang tersedia di lapangan atau di pasaran, itu adalah dalam bentuk emulsi lemak yang dikemas dalam flexi bag dengan 3 ukuran, yaitu 100 ml, 250 ml, dan 500 ml. Untuk indikasinya, biasanya Clinolake 20% ini digunakan sebagai nutrisi parenteral untuk pasien-pasien yang akan menjalani operasi maupun yang sudah menjalani operasi, kemudian pada pasien-pasien sepsis yang mengalami suatu peradangan pada seluruh tubuhnya yang diakibatkan karena infeksi, kemudian pada pasien neonatus dan pada pasien yang sedang mengalami luka bakar, serta pasien-pasien gagal ginjal maupun gagal nafas. Kemudian untuk kontraindikasinya di sini, Clinolake tidak boleh diberikan atau tidak disarankan diberikan pada pasien-pasien yang mengalami atau mempunyai hipersensitivitas terhadap protein, misalnya terhadap telur ataupun kacang kedelai. Kemudian dihindari juga penggunaannya pada pasien-pasien yang mengalami dislipidemia yang berat, pada pasien-pasien asidosis laktat, pada diabetes tidak terkontrol, kemudian pada sepsis berat dengan gagal organ multiple, kemudian pada pasien-pasien yang mengalami gangguan hati yang berat, pada pasien-pasien dengan gangguan koagulasi darah, tromboflebitis, dan infak miokard. Kemudian untuk efek sampingnya di sini, walaupun Clinolake ini merupakan suatu bentuk nutrisi parenteral, tidak luput juga dia dari efek samping yang ditimbulkan. Jadi pada pasien mungkin akan mengalami efek samping seperti flebitis atau peradangan pembuluh darah, kemudian bisa juga mengalami kolestasis atau empedunya terhambat, dan juga bisa mengalami peningkatan kadar trigliserida dalam darah. Selanjutnya adalah mengenai dosis. Jadi Clinolake 20% ini dia termasuk dalam kategori obat keras, sehingga penggunaannya harus berdasarkan resep dokter. Adapun dosis Clinolake ini dibagi menjadi 3 berdasarkan usia, yaitu yang pertama untuk dewasa itu dosisnya adalah sebanyak 1 sampai dengan maksimum 2 mg per kilogram berat badan per hari. Kemudian pada anak-anak itu biasanya dosisnya itu adalah 1 sampai 3 gram per kilogram berat badan per hari, dan pada bayi itu dosisnya adalah sebanyak 0,5 sampai dengan 2 gram per kilogram berat badan per hari. Dengan kecepatan infus awal itu dia harus lambat dan tidak melebihi 0,1 gram selama 10 menit, kemudian akan ditingkatkan secara bertahap setelah setengah jam. Kemudian untuk perhatian khususnya di sini ada beberapa kondisi yang perlu diperhatikan secara khusus apabila akan diberikan nutrisi parenteral Clinolake 20% ini, yaitu misalnya pada pasien bayi maupun anak-anak. Jadi pada pasien bayi ataupun anak itu sebenarnya boleh diberikan nutrisi parenteral Clinolake ini.
Kemudian pada bayi prematur yang boleh diberikan Clinolake itu adalah apabila bayi tersebut memiliki usia gestasi 28 minggu atau lebih. Kemudian untuk pasien-pasien yang mengalami gangguan ginjal ataupun gangguan fungsi hati itu sebenarnya boleh diberikan tapi dengan dosis yang sudah disesuaikan. Kemudian untuk pasien-pasien ibu hamil ataupun ibu menyusui itu belum disarankan untuk diberikan karena belum ada kajian yang mencatat adanya uji klinis terhadap Clinolake pada pasien-pasien dalam keadaan hamil maupun menyusui sehingga belum boleh diberikan. Tapi kalau misalkan pada keadaan-keadaan yang mendesak atau terpaksa untuk diberikan nutrisi parenteral Clinolake 20% ini harus diberikan berdasarkan pertimbangan dari dokter yang bersangkutan. Kemudian untuk penyimpanannya, jadi Clinolake ini disimpan di tempat yang sejuk dan kering dengan suhu di bawah dari 25 derajat Celcius dan tidak boleh terkena sinar matahari langsung atau sinar ultraviolet langsung. Kemudian untuk Clinolake yang sudah dibuka kemasannya dari luar, maka dia harus segera diberikan pada pasien dalam kurun waktu 24 jam. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah materi kedua, yaitu aminofusin L600. Jadi aminofusin L600 ini dia merupakan salah satu bentuk nutrisi parenteral di mana komposisinya mengandung 5%-nya asam amino, sisanya itu adalah berupa karbohidrat seperti sorbitol dan xilitol, dan juga sisanya elektrolit dan vitamin, seperti yang tertera pada slide. Dan setiap aminofusin L600 itu dia mengandung kalori sebesar 300 kilokalori per liternya dengan total nitrogen 3,8 gram per liter. Selanjutnya adalah mengenai bentuk sediaan atau volume yang beredar di pasaran. Jadi aminofusin L600 ini dia beredar dalam bentuk botol kaca ataupun botol infus dengan ukuran 500 ml. Aminofusin ini dia diindikasikan sebagai nutrisi parenteral total untuk memenuhi kebutuhan protein, elektrolit, energi, vitamin, dan air. Dan penggunaan aminofusin L600 itu sebenarnya dia lebih cocok pada pasien-pasien dengan kategori penyakit sedang dan pada pasien-pasien dengan rencana penyimpanan nitrogen katabolik. Kemudian untuk kontraindikasinya di sini, aminofusin L600 dihindari penggunaannya pada pasien dengan penyakit ginjal akut yang berat, kemudian pada pasien-pasien dengan hiperkalemi, pada pasien-pasien yang mengalami intoleransi fruktosa dan sorbitol, karena seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa salah satu komponen dari aminofusin L600 itu adalah sorbitol. Jadi apabila kita memberikan aminofusin L600 pada pasien yang sudah ada intoleransi sorbitol, maka tentu saja itu akan menjadi kontraindikasi. Kemudian tidak boleh juga diberikan pada pasien-pasien yang mengalami keracunan metil alkohol dan pada pasien-pasien dengan gangguan asam amino atau gangguan metabolisme asam amino. Karena seperti yang dikatakan tadi, bahwa kandungan dari aminofusin L600 adalah kandungannya asam amino 5%. Jadi otomatis sangat kontra sekali jika kita berikan aminofusin L600 itu pada pasien-pasien yang sedang mengalami gangguan metabolisme asam amino. Karena tentunya asam aminonya menjadi tidak bisa dimetabolisme. Kemudian untuk dosis dari aminofusin L600 ini biasanya diberikan dengan dosis 15 ml sampai dengan 60 ml dengan kecepatan maksimal 3 ml per kilogram berat badan per jam. Kemudian untuk efek sampingnya, jadi aminofusin L600 ini memiliki efek samping yang ringan seperti mual, muntah, ataupun pusing, dan mata berkunang-kunang pada pasien yang bisa saja terjadi karena beberapa faktor seperti pemberian atau penggunaan dosis yang tidak tepat, hingga pemberian atau penggunaan yang terlalu cepat. Selain itu, efek samping yang ditimbulkan adalah bisa mengalami gangguan ginjal dan bisa mengalami flebitis pada area yang dilakukan injeksi. Kemudian, untuk perhatian khususnya di sini adalah terdapat beberapa kondisi yang perlu mendapatkan perhatian khusus apabila akan diberikan nutrisi parenteral aminofusin L600 ini, yaitu misalnya pada pasien anak-anak, ibu hamil, ataupun ibu menyusui. Ini sebenarnya tidak disarankan untuk diberikan aminofusin L600 karena belum teruji klinis aman diberikan pada pasien-pasien dengan kondisi hamil, menyusui, ataupun pada pasien pediatrik. Kemudian pada pasien gagal ginjal tanpa dialisis, aminofusin L600 ini tidak bisa diberikan karena akan memberikan kontraindikasi.
Dan perlu diperhatikan di sini bahwa sebelum menggunakan aminofusin L600 sebagai nutrisi parenteral pada pasien, kita harus memastikan bahwa pasien itu memiliki fungsi ginjal dan fungsi jantung yang baik. Selanjutnya adalah materi terakhir, yaitu aminofluid. Jadi aminofluid ini merupakan suatu nutrisi parenteral di mana per liternya mengandung glukosa 75 gram, kemudian asam amino bebasnya sebesar 30 gram, kemudian total nitrogennya 4,7 gram, asam amino esensial non-esensialnya 1,44 gram, dan branched chain amino acidnya sebesar 30%. Nah, setiap aminofluid ini mengandung energi sebesar 420 kilokalori. Untuk volume atau bentuk sediaan yang tersedia di pasaran atau di lapangan itu adalah dalam bentuk soft bag dengan dua ukuran, yaitu 500 ml dan 1000 ml. Untuk indikasinya, jadi aminofluid ini digunakan untuk menyuplai berbagai nutrisi ke dalam tubuh pasien ataupun pengguna yang mengalami kesulitan dalam menelan ataupun mengunyah makanan. Selain itu, aminofluid juga dapat meningkatkan nutrisi seperti elektrolit, kemudian protein, asam amino, dan juga glukosa pada pasien-pasien baik yang sebelum dilakukan operasi maupun yang sudah menjalani operasi. Kemudian untuk kontraindikasinya di sini, aminofluid itu dilarang penggunaannya pada pasien-pasien yang mengalami kelainan metabolisme elektrolit, misalnya pada pasien hiperkalemi, hiperfosfatemia, kemudian hipermagnesemia, hiperkalsemia, hipernatremia, dan hiperkloremia. Aminofluid juga dilarang penggunaannya pada pasien-pasien yang mengalami koma hepatik ataupun yang berisiko tinggi untuk terjadi koma hepatik. Nah, aminofluid ini juga dilarang penggunaannya pada pasien-pasien yang mengalami disfungsi ginjal yang berat, kemudian kelainan metabolisme asam amino, koagulasi darah serius, trombosis, diabetes mellitus dengan kurtosis, dan pada pasien-pasien yang mengalami hiperlipidemi. Untuk dosisnya sendiri, aminofluid ini diberikan dengan dosis sebesar 500 ml per 120 menit, dan untuk dosis maksimumnya itu adalah 2.500 ml per harinya. Kemudian untuk efek sampingnya di sini, biasanya efek samping yang ditimbulkan dari penggunaan aminofluid sebagai nutrisi parenteral itu adalah pasien akan mengeluhkan terjadinya alergi kulit atau iritasi pada kulit. Kemudian dada akan serasa tertekan dan terjadinya peningkatan detak jantung atau pasien mengalami palpitasi. Kemudian pasien juga bisa mengalami pembengkakan pada kepala, pada paru-paru, pada ujung-ujung jari, akibat timbunan cairan atau yang disebut dengan udem. Kemudian efek samping lain yang bisa ditimbulkan adalah kelebihan kadar kalium dalam darah, kemudian keracunan asam, nyeri dan pembengkakan pada pembuluh darah, dan pasien bisa mengalami demam, menggigil, sakit kepala, dan gejala lainnya. Nah, ada beberapa kondisi yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari penggunaan aminofluid ini, yaitu perlu hati-hati diberikan pada pasien dengan disfungsi hepar, disfungsi renal, disfungsi kardiovaskular, dan pada pasien dengan asidosis dan diabetes mellitus. Kemudian karena aminofluid ini memiliki kalori yang sedikit, jadi hanya bisa digunakan sebagai sumber nutrisi utama dalam jangka waktu yang pendek, yaitu dalam jangka waktu 3-5 hari pada pasien postoperatif, dan selanjutnya pasien tersebut harus diberikan nutrisi baik secara oral maupun enteral secepat mungkin. Kemudian dalam kaitannya pemakaian pada pasien lansia, karena pasien lansia itu cenderung mengalami penurunan dalam fungsi hepar, dalam fungsi renal, dan dalam fungsi kardiovaskular, maka dosis disarankan untuk diturunkan dengan cara menurunkan infusion rate atau kecepatan pemberian infusnya. Kemudian pada kondisi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak itu belum boleh diberikan aminofluid atau tidak disarankan karena belum teruji secara klinis aman untuk diberikan pada pasien-pasien kondisi hamil, menyusui, dan pada pasien pediatri. Baiklah, sekian presentasi atau pemaparan materi mengenai nutrisi parenteral. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat, dan saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun kata-kata yang tidak berkenan. Baiklah, sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.